Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Herta Hairul Fadila, Faisal Abdul Karim, dan Iman Lutfi Herdiansyah. Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan macam-macam sinyal, di antaranya amplitude modulation atau biasa disebut AM, frequency modulation yang biasa disebut FM, dan fase modulation yang biasa disebut dengan PM. Selain itu, kami pun akan memberikan sedikit informasi mengenai amplitude shift K atau biasa disebut ASK, frekuensi shift K yang biasa disebut FSK, dan fase shift K yang sering disebut juga dengan PSK. Di sini kami akan menjelaskan sedikit informasi yang kami ketahui. Semoga apa yang kami presentasikan di sini dapat membantu kalian yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herta Hairul Fadila dengan nomor NIM 2212 1811040. Saya dari kelas Teknik Elektro Regulasi RB. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sinyal gelombang, yaitu PM atau fase modulation. Fase modulation itu sendiri merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan variasi fase dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fase ini, sinyal informasi mengubah fase gelombang pembawanya, sedangkan amplitude gelombang sinyal pembawanya tetap atau tidak berubah. Modulation ini sendiri menggunakan perbedaan sudut fase dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan. Keadaan di sini merupakan keadaan sinyal digitalnya. Pada cara modulasi ini, amplitude dan frekuensinya tetap, sedangkan fasanya yang berubah-ubah. Nah, itu sedikit informasi yang saya ketahui mengenai fase modulation. Setelah sebelumnya saya menjelaskan sedikit informasi mengenai PM, sinyal PM atau fase modulation, di sini pun saya akan memberikan sedikit informasi mengenai PSK atau fase shift keying. Fase shift keying itu sendiri merupakan pengiriman sinyal melalui pergeseran fase. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi permodulasi fase gelombang termodulasi antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan satu sinyal informasi digitalnya. Sudut fase harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima. Akibatnya, sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima. Nah, untuk memudahkan memperoleh stabilitas pada penerimanya, kadang-kadang dipakailah suatu teknik koheren dengan PSK yang berbeda-beda. Hubungan antara dua sudut fase yang dikirim digunakan untuk memelihara stabilitas. Dalam hal atau keadaan seperti ini, fase yang tidak ada atau yang didapatkan dideteksi bila fase sebelumnya telah diketahui. Hasil dari perbandingan ini dipakai sebagai patokan atau referensi untuk transmisi data atau sinyal digital dengan kecepatan tinggi. Lebih efisien dipilih sistem modulasi PSK. Hanya segitu informasi yang saya tahu dan saya dapat. Semoga berguna, dan untuk lebih jelasnya mengetahui tentang sinyal PM dan PSK, bagaimana sih gambar sinyal gelombangnya, atau bagaimana sih cara kita membuat suatu program di softwarenya gitu. Saya di sini akan mencoba membuatnya. Saya akan membuat program pada salah satu software yang bernama MATLAB. Saya akan menampilkan gambar sinyal gelombangnya, sinyal gelombang fase modulation dan passive keying. Kita lihat hasilnya ya, kita coba. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini saya akan membuat suatu program yang dimana nanti hasilnya akan memunculkan gambar sinyal-sinyal gelombang yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebelumnya saya sudah membuat programnya, jadi kali ini saya hanya akan menjalankannya. Tapi sebelum menjalankannya, saya akan menjelaskan atau memberitahukan sedikit bagian-bagian dari isi programnya. Ada apa aja dalam program tersebut? Saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagiannya. Nah, untuk yang pertama di sini ada pendahuluan program CLC, close A, dan clear A, di mana CLC sendiri digunakan untuk
gunakan untuk membersihkan layar, tetapi nilai variabel yang tersimpan di memori tidak akan hilang sehingga dapat ditampilkan kembali ke layar dengan memanggil nama variabelnya. Sedangkan untuk clear all sendiri digunakan untuk menghapus variabel dari memori sehingga kita dapat menampilkan nilai variabel ke layar. Itu untuk bagian pendahuluannya. Sedangkan untuk bagian inputannya, saya telah membuatnya seperti ini. Dimana di inputnya sini saya sudah memasukkan nilai-nilai yang saya masukkan sesuai keinginan saya sendiri, yaitu untuk AM atau amplifier overrating sinyalnya itu senilai 4, FA untuk frekuensi modulasi sinyalnya saya beri 40 sesuai dengan NIM saya. Nah, keterangan persen yang hijau sendiri di sini itu merupakan indeks atau keterangan dari program yang saya buat ini, yang di sebelahnya ini. Saya memberi indeks atau keterangan di pinggirnya. Itu untuk persen. Ini inputan yang sudah saya buat. Begitupun yang input yang kedua ini, yang F1 sama dengan 5, F2 sama dengan 10, itu saya ini masukkan nilainya sesuai keinginan saya saja. Dan untuk X atau bindernya saya masukkan 10, 10, 10, 10. Sama tidak lupa juga saya memberikan indeks atau keterangannya di sini. Frekuensi 1, frekuensi 2, dan input signal. Di sini juga terdapat rumus-rumus yang sudah saya masukkan. Saya mendapatkan rumus ini dari materi-materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi saya tinggal masukkan rumusnya saja dan tinggal menerapkannya dalam program ini. Setelah selesai inputnya, saya membuat isi programnya atau berupa perintahnya, perintah programnya. Saya sini membuat 4 perintah, 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang pertama, saya ingin memunculkan gambar sinyal modulasinya. Di sini pun ada support 411, di mana nanti di gambarnya itu ada 4 gambar, dan yang sinyal modulasi ini akan tampil di urutan pertama atau ke-1. Nah, di sini sendiri ada tulisan figur 1. Figur 1 itu berarti kita akan menjalankan program dan memunculkan gambarnya dalam satu gambar yang terdiri dari 4 gelombang. Ini pun titik modulasi sinyalnya, jadi nanti saat programnya dijalankan, ada keterangan di atas gambarnya tulisan modulasi sinyal. Itu fungsi titel di sini. Yang kedua, carry signal. Sudah saya masukkan rumus juga, jadi tinggal sistemnya saja yang menjalankannya. Kalau yang sini supportnya 412, di mana nanti gambar sinyal carry akan muncul di urutan kedua dengan titel carry signal. Yang ketiga untuk PM modulation, dengan rumus yang sudah saya masukkan juga, dengan urutan yang nanti ada di urutan ketiga gambarnya akan muncul di urutan gambar yang ketiga dengan titel pasang modulasi sinyal. Dan yang keempat, saya membuat PSK, possessive keying, yang sudah saya masukkan rumusnya, dan fungsi while ini sendiri di sini sebagai pengulangan. Sedangkan untuk if itu jika xi sama dengan 1, dan else ada fungsinya di sini. Setelah programnya saya buat, tidak lupa saya memberi di sini keterangan n. N sendiri di sini berarti selesai, dan n itu selalu digunakan untuk mengakhiri sebuah program. Saat program di input dengan teks n, maka program itu tandanya selesai atau berhenti. Karena saya sudah memasukkan rumus di setiap programnya, setiap perintahnya, maka sistem akan otomatis memprosesnya. Jadi nanti sistem yang menghitung atau memunculkan gambarnya itu sesuai perhitungan dan sesuai nilai yang saya input tadi. Maka setelah saya selesai program seperti ini, saya akan mencoba menjalankannya dan bagaimana hasilnya, apakah gambarnya akan muncul atau tidak, kita coba. Nah, saat programnya dijalankan atau di running akan muncul gambar seperti ini.
Nah, untuk mengetahuinya sebelum melihat gambar ini, kita lihat dulu command window-nya. Nah, di sini command window sendiri untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak di programnya. Nah, untuk program yang saya buat, tidak ada kesalahan, tidak ada error atau kesalahan apapun. Jadi dapat disebut bahwa program saya itu berjalan dengan baik karena tidak ada error di sini. Karena jika ada error, maka nanti ada keterangannya seperti ini. Kita coba ya. Kita close dulu yang ini. Kita coba hapus nilai amplitude modulasi sinyalnya. Nah, maka ketika ada kesalahan dalam programnya, maka sistem tidak akan menjalankan prosesnya ke proses selanjutnya gitu. Karena ada kesalahan dari programnya seperti ini, nanti akan tampil di command Windowsnya seperti ini. Error file header.m line 7 kolom 4, line 7 kolomnya 1, 2, 3, 4. Karena di sini ada kesalahan, maka programnya tidak bisa berjalan dengan baik saat diisi angka. Dan kita mulai untuk merunningkan kembali. Maka programnya akan berjalan dan akan muncul gambar seperti ini. Ini hasil dari angka-angka saya memasukkan tadi di program, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini untuk gambar modulasi sinyalnya, ini untuk gambar carry sinyalnya, ini untuk gambar fasa modulasi sinyalnya, dan ini untuk gambar fasa shift key. Terlihat sekali perbedaannya dari gambar-gambar ini. Ada ya, untuk modulasinya sendiri renggang, untuk sinyal carry rapat. Untuk yang fasa modulasinya dari rapat ke renggang, dan pasif key-nya seperti ini gambarnya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai sinyal fasa modulasi dan sinyal fasa shift key. Hanya segini info yang saya tahu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena di video sebelumnya ternyata setelah saya lihat hasilnya gambar sinyalnya tidak muncul karena software tidak mendukung terhadap langkah itu. Maka di sini saya akan merecord ulang bagaimana sih hasil program yang sudah saya buat tadi. Nah, hasil dari program yang sudah saya buat tadi, maka ketika di running akan munculkan gambar seperti ini, dimana yang muncul itu modulasi sinyal, carry sinyal, fasa modulasi sinyal, dan fasa shift key. Nah, gambarnya seperti ini untuk yang modulasi sinyal, ini untuk carry sinyalnya, ini untuk fasa modulasi sinyalnya, dan ini untuk fasa shift key-nya. Dapat dilihat dari setiap sinyal itu memiliki gambar gelombang yang berbeda-beda dari tingkat kerapatannya. Bisa lihat dari modulasi sinyal begitu renggang, sedangkan di carry sinyal begitu rapat. Begitupun yang fasa modulasi dan fasa shift key-nya. Nah, sekian ya hasil dari program yang telah saya buat tadi. Ini gambar muncul sesuai dengan input yang setelah saya masukkan tadi, sesuai angka-angka yang sudah saya masukkan tadi. Maka hasilnya akan mengeluarkan gambar seperti ini. Terima kasih telah melihat videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Abdul Karim dari kelompok 9 kelas Elektro B reguler sore akan membuat program AM/AS di dalam MATLAB HP. MATLAB-nya ada di HP. Kenapa? Karena di laptop tidak dapat terinstall karena tidak support. Jadi saya menggunakan MATLAB HP. Di sini saya akan membuat program files, lalu tembak create file, lalu diberi judul AM/ASK1 create. Nah, lalu kita akan melisting di sini. Tapi saya sendiri akan melistingnya di dalam memo. Lalu kita copy paste ke MATLAB itu sendiri. Kenapa? Karena dalam MATLAB melistingnya agak lama dalam mode. Maka dari itu saya sendiri akan menggunakan memo untuk melistingnya. Lalu kita copy paste ke MATLAB-nya. Maaf. Lalu kita mulai melisting, judulnya CLC
close all titik koma clear all titik koma. Lalu M-nya kita ambil 1 titik koma, AM-nya kita coba 4 titik koma, dikasih judul amplitude of modulating signal. Lalu kita ke FA-nya, frekuensinya sama dengan, untuk FA sendiri saya sendiri di kelas 10 310, lalu dikasih judul frekuensi of modulating signal. Lalu kita TA, tulis 1 per FA, lalu T sama dengan 0 bagi TA, lalu garis miring 999 bagi 6 dikali TA, lalu titik koma. Lalu YM sama dengan AM kali sin 2 kali Pi kali FA kali T, membuka titik koma, figur 1, lalu subplot 4,1,1 lalu plot T, YM, lalu titel judulnya modulating signal. Lalu kita langsung ke sinyal carrier-nya, signal. Lalu kita masukkan rumus AC sama dengan AM per M titik koma, lalu FC sama dengan FA kali 10. Untuk angkanya kita bebas saja, kurung buka X, 2 itu bit, menandakan bit kan ada 2, ada bit 0 dan bit 1, jadi 2. I nya sama dengan 1, while 1 NX tambah 1, maaf ini I, while spasi I NX tambah 1, X tambah 1, lalu T sama dengan I titik 2 0 titik 001 titik 2 lagi I tambah 1 titik koma, lalu if-nya sama dengan X I sama dengannya 2 kali
Lalu ASK sama dengan sin 2 kali pi kali F kali T kurung buka titik koma FSK sama rumusnya sin 2 kali pi kali F kali T kurung tutup PSK sama rumusnya sin 2 kali pi kali F kali T kurung tutup titik koma, lalu else ASK harus diperhatikan dalam hurufnya, jangan sampai salah, karena kebanyakan dalam program ini kebanyakan memakai tanda huruf yang kecil, bukan huruf yang kapital kebanyakan. FSK 2 kali pi kali F2 kali T kurung tutup titik koma, PSK sama dengan sin 2 kali pi kali F kali T tambah pi, lalu kita N, lalu supply S 4,1,4 titik koma, lalu plot T, ASK titik koma, hold on titik koma, read on titik koma, lalu aksisnya. Nah, dalam menulis aksis harap diperhatikan spasinya seperti ini, karena salah sedikit pun akan mempengaruhi si programnya. Jangan sampai salah dalam melistingnya. Titik koma, enter, lalu titelnya yaitu ASK amplitude shift K, lalu terakhir I sama dengan I tambah 1 titik koma N. Ini adalah listing dari program AM dan ASK. Dalam membuat AM, kalau tidak membuat karir input dan karir sarjana, karir info dan karir signal info dan signal karirnya tidak bisa jalan programnya kalau pada sinyal AM. Ini adalah ininya, listingnya, kita cek dulu takut ada yang salah. Setelah yakin, kita langsung copy, pilih semua, langsung salin, langsung kita ke MATLAB-nya langsung. Lalu tunggu sebentar, connect dulu ke MATLAB-nya. Lalu kita copy paste ke MATLAB-nya. Tunggu sebentar, connect ke MATLAB. Langsung kita copy paste, tempel. Ini kita cek dulu, takut ada yang salah.
Ini juga sama, biar rapi. Undo lagi. Kita di sini. Kalau yakin kita coba run. Ternyata ada yang salah di line 27. Yang salah di line 27 yaitu di rumusnya. Coba cek lagi. Equals 2 kali T. Mungkin begini. Kita coba pakai kurungnya ada 2. Lalu kita run. Kita masih sama, ada yang salah di line 27. Kita cek lagi line 27, kita cek lagi rumusnya salah. Kita AM modulation Y2 ke Y ruangan cos 2 kali P kali FC kali T titik kali cos. Oh, ini hurufnya besar, harusnya kecil. Sekali lagi harus diperhatikan antara huruf besar dan kecil karena akan mempengaruhi hasil dari matlab itu sendiri. Sekarang pada line 34 ada yang salah. Kita cek lagi line 34. Ini ternyata tidak ada persen. Persen itu berguna untuk membuat judul. Kita cek lagi. Sekali lagi harus teliti dalam melisting program MATLAB. Ternyata berhasil. Kita coba hapus dulu yang tadi biar gak ketukar. Coba close figure. Lalu kita coba lagi yang barusan AMASK. Kita coba menunggu berhasil. Ini adalah gambar sinyalnya. Gambar sinyalnya seperti ini. AM dan ASK. Seperti ini. Nah, ini adalah listingnya. Harus teliti dalam melisting karena salah satu angka pun akan berpengaruh pada hasilnya. Sekian persentase dari saya dalam membuat program AM dan ASK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya bagian program FM dan FSK. Berikut ada listingnya ini. Coba di run. Berikut runnya. Dan ini sinyalnya. Alhamdulillah berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 9. Hanya segini informasi yang dapat kami sampaikan mengenai macam-macam sinyal. Semoga hasil presentasi kami ini dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian menonton video ini. Maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan dalam video ini.
Dan maaf jika di dalam video ini kami dalam penyampaiannya kurang efektif sehingga sulit dipahami dan sulit dimengerti. Tapi kami harap apa yang kami sampaikan di sini, apa yang kami presentasikan di sini dapat membantu kalian yang menonton video ini sehingga menjadi tahu sedikitnya mengenai gelombang sinyal AM, ASK, FM, FSK, PM, dan PSK. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.